Candi adalah istilah dalam bahasa Indonesia yang merujuk kepada sebuah bangunan keagamaan tempat ibadah peninggalan purbakala yang berasal dari peradaban Hindu-Buddha. Bangunan ini digunakan sebagai tempat ritual ibadah, pemujaan dewa-dewi, penghormatan leluhur ataupun memuliakan Sang Buddha. Akan tetapi, istilah candi tidak hanya digunakan oleh masyarakat untuk menyebut tempat ibadah saja. Banyak situs-situs purbakala non-religius dari masa Hindu-Buddha Indonesia klasik, baik sebagai istana keraton, pemandian petirtal, gapura, dan sebagainya, disebut dengan istilah candi. Candi merupakan bangunan replika tempat tinggal para dewa yang sebenarnya, yaitu Gunung Mahameru. Oleh karena itu, seni arsitekturnya dihias dengan berbagai macam ukiran dan pahatan, berupa pola hias yang disesuaikan dengan alam Gunung Mahameru, candi-candi dan pesan yang disampaikan lewat arsitektur, relief, serta arca-arcanya tak pernah lepas dari unsur spiritualitas, daya cipta, dan keterampilan para pembuatnya. 3. Beberapa candi, seperti Candi Borobudur dan Prambanan dibangun amat megah, detail, kaya akan hiasan yang mewah, bercita rasa estetika yang luhur. Dengan menggunakan teknologi arsitektur yang maju pada zamannya, bangunan-bangunan ini hingga kini menjadi bukti betapa tingginya kebudayaan dan peradaban nenek moyang bangsa Indonesia. Istilah candi diduga berasal dari kata Candika yang berarti nama salah satu perwujudan Dewi Durga sebagai Dewi Kematian. Candi selalu dihubungkan dengan monumen tempat pedharma untuk memuliakan Raja Anumarta yang sudah meninggal. Contohnya Candi Kidal untuk memuliakan Raja Anusapati. Penafsiran yang berkembang di luar negeri, terutama di antara penutur bahasa Inggris dan bahasa asing lainnya adalah istilah candi hanya merujuk kepada bangunan peninggalan era Hindu-Buddha di Indonesia. Sedangkan dalam bahasa Melayu disebut dengan istilah kuil. Sama halnya dengan istilah wat yang dikaitkan dengan candi di Kamboja dan Thailand. Akan tetapi dari sudut pandang bahasa Indonesia, istilah candi juga merujuk kepada semua bangunan bersejarah Hindu-Buddha di seluruh dunia. Tidak hanya di Nusantara, tetapi juga Kamboja, Myanmar, Thailand, Laos, Vietnam, Sri Lanka, India, dan Nepal. Seperti Candi Angkor Wat di Kamboja dan Candi Khajuraho di India. Istilah candi juga terdengar mirip dengan istilah cedi dalam bahasa Thailand yang berarti stupa. Di Indonesia, candi dapat ditemukan di Pulau Jawa, Bali, Sumatera, dan Kalimantan. Akan tetapi candi paling banyak ditemukan di kawasan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kebanyakan orang Indonesia mengetahui adanya candi-candi di Indonesia yang termasyhur seperti Borobudur, Prambanan, dan Mendut pada suatu era dalam sejarah Indonesia, yaitu dalam kurun abad ke-8 hingga ke-10 tercatat sebagai masa paling produktif dalam pembangunan candi. Pada kurun kerajaan Medang Mataram, ini candi-candi besar dan kecil memenuhi dataran Kedu dan dataran Kewu di Jawa Tengah dan Yogyakarta. Hanya peradaban yang cukup makmur dan terpenuhi kebutuhan sandang dan pangannya sajalah yang mampu menciptakan karya cipta arsitektur bernilai seni tinggi seperti ini. Beberapa candi yang bercorak Hindu di Indonesia adalah Candi Prambanan, Candi Jajagu, Candi Jago, Candi Gedong Songo, Candi Dieng, Candi Panataran, Candi Angjin, Candi Selogrio, Candi Pringgapus, Candi Singasari, dan Candi Kidal, candi yang bercorak. Buddha antara lain Candi Borobudur dan Candi Sewu. Candi Prambanan di Jawa Tengah adalah salah satu candi Hindu Siwa yang paling indah. Candi itu didirikan pada abad ke-9 Masehi pada masa kerajaan Mataram kuno. Kebanyakan candi-candi yang ditemukan di Indonesia tidak diketahui nama aslinya. Kesepakatan di dunia arkeologi adalah menamai candi itu berdasarkan nama desa tempat ditemukannya. Candi tersebut. Candi-candi yang sudah diketahui masyarakat sejak dulu, kadangkala juga disertai dengan legenda yang terkait dengannya. Ditambah lagi dengan temuan prasasti, atau mungkin disebut dalam naskah kuno yang diduga merujuk kepada candi tersebut. Akibatnya nama candi dapat bermacam-macam, misalnya Candi Prambanan, Candi Rara Jonggrang, dan Candi Siwagraha merujuk kepada kompleks candi yang sama. Prambanan adalah nama desa tempat candi itu berdiri. Rara Jonggrang adalah legenda rakyat setempat yang terkait candi tersebut. Sedangkan Siwagraha, Sanskerta rumah Siwa,
adalah nama bangunan suci yang dipersembahkan untuk Siwa yang disebut dalam prasasti Siwagraha dan merujuk kepada candi yang sama. Candi dapat berfungsi sebagai berikut. Candi pemujaan, candi Hindu yang paling umum, dibangun untuk memuja dewa, dewi atau bodhisatwa tertentu, contoh Candi Prambanan, Candi Kanggal, Candi Sambisari, dan Candi Ijo yang menyimpan lingga dan dipersembahkan utamanya untuk Siwa. Candi Kalasan dibangun untuk memuliakan Dewi Tara, sedangkan Candi Sewu untuk memuja Manjusri. Candi Stupa didirikan sebagai lambang Buddha atau menyimpan relik Buddhis atau sarana ziarah agama Buddha. Secara tradisional, stupa digunakan untuk menyimpan relikui Buddhis, seperti abu jenazah, kerangka, potongan kuku, rambut, atau gigi yang dipercaya milik Buddha Gautama, atau biksu Buddha terkemuka, atau keluarga kerajaan penganut Buddha. Beberapa stupa lainnya dibangun sebagai sarana ziarah dan ritual. Contoh, Candi Borobudur, Candi Sumbrawan, dan Candi Muara Takus. Candi Pedarmaan sama dengan kategori candi pribadi, yakni candi yang dibangun untuk memuliakan arwah raja atau tokoh penting yang telah meninggal. Candi ini kadang berfungsi sebagai candi pemujaan juga karena arwah raja yang telah meninggal seringkali dianggap bersatu dengan dewa perwujudannya. Contoh, Candi Belahan tempat air langga dicandikan, arca perwujudannya adalah sebagai Wisnu menunggang Garuda. Candi Simping di Blitar, tempat Raden Wijaya didarmakan sebagai dewa Harihara. Candi Pertapaan didirikan di lereng-lereng gunung tempat bertapa. Contoh, candi-candi di lereng Gunung Penanggungan, Candi Dieng, kelompok Candi Dieng dan Candi Gedong Songo, serta Candi Liangan di lereng timur Gunung Sundoro, diduga selain berfungsi sebagai pemujaan, juga merupakan tempat pertapaan sekaligus situs permukiman. Candi Wihara didirikan untuk tempat para biksu atau pendeta tinggal dan bersemadi. Candi seperti ini memiliki fungsi sebagai permukiman atau asrama, contoh Candi Sari dan Plausan. Candi Gerbang didirikan sebagai gapura atau pintu masuk, contoh gerbang di Kompleks Ratu Boko, Bajang Ratu, Wringin Lawang, dan Candi Plumbangan. Candi Petirtaan didirikan di dekat sumber air atau di tengah kolam dan fungsinya sebagai pemandian, contoh Petirtaan Belahan, Jalatunda, dan Candi Tikus. Pembangunan candi dibuat berdasarkan beberapa ketentuan yang terdapat dalam suatu kitab, Vastu Sastra atau Silpa Sastra, yang dikerjakan oleh Silpin, yaitu seniman yang membuat candi, arsitek zaman dahulu. Salah satu bagian dari kitab Vastu Sastra adalah Manasara, yang berasal dari India Selatan, yang tidak hanya berisi pedoman-pedoman, membuat kuil beserta seluruh komponennya saja, melainkan juga arsitektur profan, bentuk kota, desa, benteng, penempatan kuil-kuil di kompleks kota dan desa. Kebanyakan bentuk bangunan candi meniru tempat tinggal para dewa yang sesungguhnya, yaitu Gunung Mahameru. Oleh karena itu, seni arsitekturnya dihias dengan berbagai macam ukiran dan pahatan berupa pola yang menggambarkan alam Gunung Mahameru. Peninggalan-peninggalan purbakala seperti bangunan-bangunan candi, patung-patung, prasasti-prasasti, dan ukiran-ukiran pada umumnya menunjukkan sifat kebudayaan Indonesia yang dilapisi oleh unsur-unsur Hindu-Buddha. Pada hakikatnya, bentuk candi-candi di Indonesia adalah punden berundak, di mana punden berundak sendiri merupakan unsur asli Indonesia. Berdasarkan bagian-bagiannya, bangunan candi terdiri atas 3 bagian penting, antara lain kaki, tubuh, dan atap. Sebelum kita lanjut, admin mohon sahabat-sahabat untuk menekan tombol like, subscribe, and then bags in a video one. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Kekurangannya, sahabat-sahabat dapat tulis di kolom komentar.